Perkenalkan, nama saya Nuri Sriwidari dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Ini adalah salah satu tugas dari auditing semester 6. Nah, baiklah, konsep dasar sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit yang kurang dari 100% pada item-item dalam populasi. Nah, seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Dan yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Yang ketiga, ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Nah, sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan penerimaan, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Nah, yang kedua itu ada risiko kesalahan penolakan. Nah, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Risiko kesalahan penerimaan dalam sampling audit berhubungan dengan risiko deteksi yang berkaitan dengan pengujian substantif terinci yang spesifik yang diterapkan pada pemilihan item sampel. Nah, risiko sampling. Tingkat risiko sampling mempunyai hubungan yang terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, semakin tinggi risiko samplingnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, semakin rendah risiko samplingnya. Risiko sampling dapat dibedakan atas risiko sampling dalam pengujian substantif atas detail atau rincian. Nah, auditor memperhatikan dua aspek penting dari risiko sampling yang meliputi yang pertama risiko keliru menerima atau risk of incorrect acceptance. Yang kedua itu risiko keliru menolak atau risk of incorrect rejection. Nah, selanjutnya itu ada metode sampling. Nah, metode sampling dapat dibagi menjadi dua kategori, sampling statistik dan sampling non-statistik. Nah, kategori tersebut serupa karena keduanya melibatkan ketiga tahap. Ada 3 tahap yang terlibat. Yang pertama perencanaan sampel, yang kedua pemilihan sampel dan melakukan pengujian, dan yang ketiga mengevaluasi hasil. Nah, tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Nah, pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Auditor baru dapat melaksanakan pengujian audit hanya setelah item sampel dipilih. Nah, pengevaluasi hasil adalah penarikan kesimpulan berdasarkan sampel pengujian audit. Nah, selanjutnya metode pemilihan sampel non-probabilistik atau pertimbangan termasuk berikut ini. Yang pertama, pemilihan sampel terarah. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarangan. Selanjutnya ada metode pemilihan sampel probabilistik, termasuk yang pertama pemilihan sampel lacak sederhana, dan yang kedua pemilihan sampel sistematis, yang ketiga pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran, yang keempat pemilihan sampel yang bertahap. Selanjutnya itu ada sampling audit statistik. Metode sampling
Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut. Nah, sampling non-statistik juga memiliki atribut yang merupakan karakteristik yang sedang diuji dalam populasi. Nah, tetapi sampling atribut merupakan metode statistik. Nah, selanjutnya ada distribusi sampling. Nah, auditor mendasarkan pengujian statistiknya pada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel yang berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilkan setiap sampel dalam distribusi. Nah, sampling atribut didasarkan pada distribusi binominal, di mana setiap sampel dalam populasi memiliki satu dari dua nilai yang mungkin atau deviasi pengendalian.